warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Kaditra dan Ibu Sekretaris yang saya hormati, para pejabat seluruh fungsional serta hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahkamah yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada hari ini kita masih bisa berpuasa dan kita melanjutkan kaji kita pada hari ini. Perlu mungkin bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa guru kita Kiai Haji Muhammad Yusuf SHMH sebetulnya dari kemarin beliau dalam keadaan tidak sehat, apalagi sekarang ini matanya ada gangguan. Makanya pada hari ini beliau pergi ke rumah sakit JIC di Kuningan sana untuk memeriksakan mata. Kemarin juga sebenarnya dia kurang sehat, tapi karena cintanya dia kepada kita dan mahabbahnya kepada Quran, maka beliau berkenan memberikan tausiah pada kemarin. Untuk itu mari kita doakan dan kita bacakan Fatihah. Yang pertama untuk pengarang kitab ini, yang kedua kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kemudian juga kepada teman kita yang sedang sakit, termasuk guru kita, dan mungkin juga ada yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan seperti sedia kala haji yang wakul niatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana ceramah kemarin bahwa banyak ulama-ulama dan kiai-kiai yang mengajak, yang membuat kita begitu sulitnya membuat kitab. Tentunya juga setelah kitab itu dibuat dan dibaca oleh semua orang, pahalanya itu terus-terusan kepada mereka. Tetapi kita mungkin yang tidak punya kemampuan itu cukup membaca ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kaji kita pada hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-Fasl Tsani, ini halaman ke-12 dari kitab As-Solusiah. Fasl Tsani, pasal yang kedua, fi asraris shaumi wa syurutihi al-batin, yaitu di dalam membicarakan tentang rahasia-rahasia puasa. Karena judul buku ini As-Solusiah, nah disinilah hati atau inti daripada pembahasannya. Wa syurutihi al-batinah, dan syarat-syaratnya yang tersembunyi. Iklam an-nas-shauma salasu darajatin, ketahuilah bahwasanya saum itu, puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Dan ini kita sudah sering dengar ya ceramah di mana-mana. Yang di situ ini yaitu pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kemarin kita hanya mendengar, sekarang kita membaca bukunya, membaca kitabnya tentang ini. Apa itu 3 derajat itu? Yang pertama, shaumul umumi, yaitu puasa umum. Kenapa dibaca umumi? Sekilas masalah nahwunya, karena al-umumi mudhofil dari kata shaum. Takdirnya al-awwalu shaumul umumi. Yang pertama itu al-awwal itu mubtada yang dibuang, shaumul umumi yaitu puasa umum, khobar, dan itu al-umumi mudhofil. Enggak boleh dibaca shaumul umum, enggak boleh. Yang pertama adalah shaum umum, shaum orang kebanyakan, shaum orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, shaum khusus, shaum yang lebih bagus, yang lebih tinggi derajatnya daripada shaum umum. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus, dan itu adalah puasa yang paling tertinggi, yaitu puasa khusus khusus. Ya, ini kita sudah sering dengar, mungkin juga kita sudah paham. Tinggal pelaksanaan daripada tingkatan-tingkatan puasa ini, dan seharusnya
kita itu meningkat puasa kita. Jangan dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Meskipun itu sulit, kita berusaha meningkatkan kualitas puasa kita dari puasa umum kepada minimal kepada puasa khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan. Wa amma shaumul umumi, adapun yang dimaksud dengan puasa umum, bahwa kafir batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu, yaitu kafun ini menahan atau memelihara nafsu kita dalam hal perut, yaitu dalam hal ini makan dan minum, wal farji, dan juga menahan syahwat kita pada gituan. Farji ini tuh pada tahu lah ya kalau farji itu. Ada teman istri saya di Jambi namanya Parji. Dia belum tahu itu bapaknya ketika menamikan namanya Parji. Tapi setelah tahu dia sering diledekin sama teman-temannya, diganti namanya. Jadi nggak Parji lagi, kita siapa namanya siapa gitu. Ahmad Paro coba apa gitu. Jadi memang memberi nama tuh jangan sembarangan. Saya juga di Ciputat dulu, mungkin yang pernah kuliah di Ciputat tahu tuh ada. Waktu zaman saya tahu, kalau zaman Pak Dadang itu ada namanya bakso Bang Kapirun, tulisannya itu Kapirun. Jadi namanya memang dia ngambil, bapaknya itu nggak tahu artinya, pikir Kapirun itu bagus. Ada satu lagi orang Jawa juga begitu nih, Pak Nasoha memberi nama anaknya katanya dari Quran. Apa itu? Tajrimin. Dia ambil dari Tajrimin tahtial anhar. Aswadi ada di sini. Tapi palanya hitam nggak? Iya. Aswadi itu cocok itu. Kayak tinggi Pak di sini Pak. Itu cocok karena sesuai dengan namanya. Jadi puasa itu memelihara perut kita dari makan-makan, minum di siang hari dan menjaga kemaluan. Jadi kalau puasa kita itu, kita nilai dari diri kita sendiri, kira-kira puasa kita itu berhasil atau tidak. Saya kemarin ada yang bisikin, Pak Son kok semakin kurus, katanya gitu. Saya pikir alhamdulillah, kalau saya makin kurus berarti puasa saya berhasil. Memang kenyataannya perut saya ini, celananya saya udah berlonggar semua. Kalau orang kata kalau gue tidak tambah gede apa enggak. Kalau yang tambah kurus berarti dia berusaha menahan syahwatnya untuk tidak makan melebihi bulan lain. Tapi kalau puasanya itu tahu betul ya? Puasa pagi siang, malamnya balas dendam. Nah tentu kadang-kadang banyak juga yang habis puasa malah beratnya tambah, bajunya pada sesek. Nah, ya wajar lah, karena kalau bulan puasa makannya 3 kali, bulan lain makannya 3 kali, kalau bulan puasa bisa lebih dari itu. Habis buka puasa makan, sebelum tarawih makan, habis tarawih makan lagi, belum tidur makan lagi, bisa 5 kali kalau orang berpuasa itu. Karena yang dibeli banyak, yang dilihat banyak, dan yang dipersiapkan banyak. Makan sebelah. Jadi itu kalau kita puasa masih seperti itu, hanya bisa menahan lapar haus, hanya bisa nggak berhubungan keluarga, bukan poligami, berhubungan suami istri siang hari itu baru masuk puasa umum. Mungkin saya juga masih begitu ya. Kalau bapak-bapak terutama Pak Kumis ini pasti puasanya udah meningkat itu. Nah kalau ini Pak Mansur itu. Kalau lagi puasa umum. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, wa amma shaumul khususi, adapun puasa khusus itu wa huwa kapus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil asal, yaitu menahan, memelihara dari apa? Dari pendengaran, dari nafsu pendengaran. Ketika kita puasa, kita jangan mendengar yang macam-macam, apalagi sekarang ada YouTube tuh, banyak kan Instagram, lihat kita buka, hebat nih cewek ini bajunya cuma separuh ini, kita lihat itu dosa tuh. Orang puasa. Jadi nggak boleh gitu. Kita yang maksud puasa khusus itu memelihara pendengaran, wal basori, dan juga penglihatan, yang kemudian wal lisani, ucapan ini yang paling berat.
Ya bukan hanya ibu-ibu saja, kadang-kadang bapak-bapak juga begitu. Kalau udah kumpul, siapa yang diomongin? Kawan orang lain, kawan kita dan sebagainya. Kadang-kadang pimpinan kita omongin. Nah, itu nggak terasa. Padahal itu dosa. Bagaimana caranya? Kita berusaha lah. Kalau orang mau, ada dulu teman saya cerita, temennya itu kalau ada orang yang ngomongin orang itu dia azan. Nggak masih orang azan, supaya nggak dengar dia azan aja itu sendiri. Ya, hebat itu ya seperti itu. Saya melihat ada teman saya, dia sering diolok-olok di Jambi, kebetulan alhamdulillah hakim dia. Hakim udah meninggal belum lama. Teman seangkatan saya, ketika dia meninggal itu mukanya cerah dan kata orang, wah senyum ini. Padahal dia sering diledekin orang, mungkin karena sering diledek-ledekin orang itu pahalanya banyak. Dan memang dia tidak pernah menciptakan orang. Kalau di kantor dia diem aja gitu kan. Kadang-kadang gitu, diem aja gitu kan. Nah, dia ketawa aja senyum. Kalau kita ngomongin orang, oh iya, gitu doang deh, komentarnya nggak ada. Jadi orang yang seperti ini, ya insya Allah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita sering nyeritakan orang, sering memfitnah orang seperti Pak Wakil tadi pernah memfitnah orang, nanti kita menjadi orang yang bangkrut. Pahala kita diambil sama orang itu. Makanya kita berusaha untuk meningkatkan puasa kita daripada memelihara penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh daripada perbuatan dosa. Wasahiri jawaririhi minal asam, memelihara seluruh panca indera kita dari perbuatan dosa. Berat nggak itu? Berat. Nah, tapi kita harus berusaha untuk itu. Jangan kita selama ini puasa doang, menahan lapar, menahan haus. Nggak boleh maintenance Pak? Boleh maintenance boleh. Kan kakinya kita terang. Yang nggak boleh ngejek. Itu Pak Mansur, tempat lari. Yang nggak boleh lagi main tenis itu ngejek kawan. Nah itu nggak boleh. Kalau main Dan biliar ya Pak? Main biliar juga boleh, nggak apa-apa. Yang ngecek kawan. Baik, itu baru 2 tingkatan. Sekarang tingkatan yang ketiga, wa amma shaumu khusus, adapun puasa khusus, fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati, yaitu memelihara hati dari keinginan-keinginan yang sesuai dengan keinginan kita, keinginan-keinginan yang dekat. Dania itu artinya kita tidak memelihara daripada keinginan. Puasa itu memelihara dari keinginan-keinginan kita, terutama yang berkaitan dengan syahwat. Wal afkarid dunyawiyah, dan memikirkan dunia. Kalau kita nih kayaknya belum bisa, yang kedua aja berat. Puasa itu pikirannya Allah aja, pikirannya mati aja gitu umpama. Pikirannya mau berzikir, baca Quran saja. Nah, ini termasuk puasa yang paling berat. Kemudian yang kedua, waqafuhu an amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah, dan dia memelihara hanya memikirkan kebesaran Allah, keagungan Allah seluruhnya. Jadi nggak ada puasa itu mikirin macam-macam, seperti mikirin buka apalagi. Betul, udah jam 5 ini udah mikirin buka saya nanti malam sama apa ya? Nah gitu. Kadang-kadang semuanya kita mau beli. Kemarin saya ke Holland Bakery sana, waktu istri saya ini CCK lagi nggak ada lagi pelatihan. Saya beli roti ini, akhirnya nggak kemakan ini. Cuma satu ini makannya. Iya, katanya udah kenyang. Itu kita nggak belum bisa menahan nafsu hal seperti itu. Padahal Nabi mengajari kita. Nah ini yang susah memang, buka itu hanya dengan kurma, dan juga sahur juga. Bahkan mana si Om nggak ada ya? Om cerita sama saya tadi, saya sahurnya minum susu doang Pak. Hebat ini watir. Oh, susu doang. Nah, ya tahu ya susu apa? Kalau susu yang di rumah nggak ada lah, susu nggak punya. Kalau susu yang ada. Susu beruang bilang sama saya deh. Itu kalau orang yang sudah biasa begitu puasa nggak ada berat. Kalau saya puasa nggak sahur, jam 10 udah kelabakan. Tapi saya yakin kita bisa kalau kita membiasakan seperti itu. Ya mestinya teman kita ada yang seperti itu. Selanjutnya, wa yahsulul fitru fi hadzas shaumi bil fikri bima siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhiri wa bil fikri ya fid dunya illa dunya
turadun liddin. Jadi orang yang berpuasa seperti ini akan dianggap berbuka, batal puasanya kalau dia memikirkan selain Allah. Maka berat kan yang dipikirkan Allah terus dan tidak memikirkan juga, hanya memikirkan selain Allah dan hari kiamat dan memikirkan dunia, kecuali memikirkan dunia yang kaitannya dengan agama. Contohnya kita lagi puasa mikirin masjid kita ini rusak bener nih ya, gimana atasnya pada teklet nih, ya bocor lagi. Teklet bahasa Indonesia yang baru yang sudah diadopsi oleh Kalbus PBB. Jadi kita mikirkan ini bagaimana caranya nih ya, ajak teman-teman lah untuk nyumbang ini, gitu. Usulkan ke Pak Ade bagaimana caranya supaya direkam gitu kalau sudah ada duitnya. Nah, itu boleh mikirin yang seperti itu. Tapi kalau mikirinnya kaitannya dengan dunia nggak boleh. Lebaran itu susahnya kebiasaan kita tuh. Kalau di luar negeri di Arab itu orang lebaran nggak mikirin baju ya, heran. Enggak. Kenapa ya? Apa karena dia tiap hari bajunya udah bagus-bagus gitu ya? Kalau kita walaupun baju kita bagus, kalau belum punya yang baru rasanya seperti kurang, belum lebaran. Iya. Itu orang kampung. Ya mudah-mudahan Pak Mansur benar gitu, dia nggak beli baju lebaran. Orang kota mah tiap bulan beli, orang kampung kan enggak. Di Benter ya Jauh sekali belinya orang kampung mah. Selanjutnya fa inna zalika min zadil akhirah wa laisa minad dunya. Yang demikian itu adalah sebagai bekal untuk akhirat, bukan untuk dunia. Hatta qala arbabul qulub, sehingga berkata orang yang mempunyai nurani, man taharrakat himmatuhu bit tasarrufi fi naharihi litadbiri ma yubtiru alaihi kutibat alaihi khati'atun. Barang siapa yang tergerak saja hatinya untuk bintasarul pinahari pada siang harinya untuk memikirkan pemikiran yang bersifat di dunia, maka itu akan dicatat puasanya itu khoti'ah, salah. Jadi nggak bagus untuk puasa orang yang tingkatannya khusus. Fa inna zalika min qillatil wusuki bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqil mauludi. Yang demikian itu karena dia kurang tawakal kepada ketetapan Allah, tidak begitu yakin dan percaya kepada Allah, dan juga tidak begitu yakin dengan rizki yang Allah telah janjikan. Padahal yang namanya rezeki kita nggak pikirin juga akan dapat, karena semua yang di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Dan kalau memang kita belum dapat rezeki kita kejar kemanapun nggak akan dapat gitu. Contohnya siapa yang cerita kemarin ya? Pak Muhtadin, mana Pak Muhtadin? Dia katanya udah mau dapatkan rezeki nomplok. Ada orang butuh duit, dia mau jual rumah 250 juta pinggir jalan, tanahnya lega. Udah deal, besoknya mau bayar nggak jadi. Ya Pak Muhtadin ya? Lah itu kan nggak rezeki, nggak jadi. Kenapa? Karena dia udah dapat pinjaman dari pamannya. Karena dia ada sangkutan dengan bank yang harus dibayar. Gitu. Jadi nggak usah dikejar tuh rezeki, nanti pada saatnya sampai ya nggak apa-apa, nggak usah demo, nanti pada saatnya sampai tuh. Yang demo sudah ada tuh kemarin. Biarlah kita berikan pahala kepada ade untuk berdemo, nanti yang mendapatkan hasil demo tuh Hoirul, siapa lagi di sini? Hoirul doang ya? Baik, selanjutnya nih dikit lagi nih sampai ujung, nanti besok yang selanjutnya. Wahadihi rutbatul anbiya'i wasiddiqina wal muqarrabi. Puasa ini adalah puasa derajatnya para nabi. Wajar kalau sulit, wajar kalau kita nggak bisa. Wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang bersih, itu artinya orang yang bersih gitu ya. Wal muqarrabin, dan orang yang dekat kepada Allah. Itu. Jadi kita nggak usah lah mengejar khusus, kita dapat puasa khusus saja udah cakep banget itu. Wala nutawwilun nazra fi tafsiriha qaulan walakin fi tahqiqiha amalan. Dan dalam kesempatan ini kata mu'allif, kata pengarang kitab, kami tidak berpanjang-panjang lagi lah membahas ini secara terperinci berdasarkan omong-omongan. Hari ini dia nggak mau membahas banyak-banyak lagi,
tetapi yang seharusnya itu, yang sebagusnya itu dikerjain. Jangan ngomong begini kerjain, enggak, jangan. Itu kata mu'alifnya begitu, dia enggak bicara banyak-banyak lagi tentang puasa usul, tapi usahakan supaya kita bisa mencapai seperti itu. Fa innahu iqbalu bikunhil himmati alallahi azza wa jalla wansirafun min ghairillahi subhanahu wa ta'ala busun bimana qawlihi azza wa jalla. Yang demikian ini adalah hakikat pikiran manusia untuk menggerakkan artinya hal-hal yang seperti ini adalah menahan pikiran kita untuk tidak memikirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mikirin apa-apa, mikirin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Allah, firman Allah, "Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun." Katakanlah, qul Allah mengatakan, artinya setelah diberitahu tentang kebenaran agama, summa zarhum, kemudian dia tidak mengindahkannya, fi khawdihim yal'abun, kemudian dia akan, mungkin artinya ini, kemudian dia akan menyesal karena dianggap main-main. Saya kira itu saja kaji kita pada hari ini.